Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 11-13 mengenai Paskah menurut Perjanjian Lama. Paskah dalam Perjanjian Lama merujuk pada kata Passover atau Pesak dalam bahasa Ibrani yang berarti melewati. Paskah merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, di mana pada saat itu dirayakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung melalui persembahan korban domba. Paskah menjadi penanda awal baru bagi bangsa Israel. Hal tersebut dapat dilihat dalam Keluaran 12 ayat 2 yang berbunyi, "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Menurut kalender Yahudi, Paskah terjadi pada saat bulan Nisan. Sedangkan untuk kalender yang kita ketahui, bulan Nisan itu terjadi sekitar Maret sampai April. Persiapan Paskah pertama diawali dengan pemilihan anak domba, di mana dijelaskan dalam Keluaran 12 ayat 3-5 bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, agar tanggal 10 bulan tersebut bangsa Israel mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba yang diambil haruslah jantan, berumur 1 tahun dan tidak bercelah, atau mereka juga boleh memilih kambing. Persembahan korban anak domba dilakukan pada malam Paskah, yaitu tanggal 14 bulan Nisan, di mana sesuai perintah Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 6-7 yang berbunyi, "Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya." Adapun tata cara makan Paskah tertuang dalam Keluaran 12 ayat 8-11 adalah sebagai berikut. Dagingnya harus dipanggang lengkap dengan kepalanya, betisnya, dan isi perutnya, dan harus dimakan pada malam itu juga, tidak boleh tersisa. Jika ada sisa, maka harus dibakar habis. Yang kedua, harus dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Yang ketiga, makan dalam keadaan pinggang berikat, kasut pada kaki, dan tongkat pada tangan. Nah, terus siapa nih yang boleh merayakan Paskah? Dalam kitab Keluaran dijelaskan yang boleh merayakan Paskah adalah seorang budak belian yang sudah disunat, seluruh orang Israel, dan orang-orang asing yang menetap dan sudah disunat. Kalau pendatang dan upahan tidak boleh memakannya. Mengenai persembahan kurban anak domba yang terjadi pada malam Paskah, anak domba yang disembelih merupakan lambang yang diperlukan untuk menebus dosa manusia. Sedangkan darah yang dioleskan di pintu merupakan perlindungan Allah atas maut. Tulah ke-10 merupakan tulah di mana Tuhan menghukum Mesir dengan kematian seluruh anak sulung. Dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, serta anak sulung hewan. Itu tertulis dalam Keluaran 11 ayat 5. Tetapi darah pada ambang pintu menjadi tanda bagi rumah-rumah bangsa Israel, sehingga Tuhan melewatinya. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel ketika Tuhan menghukum tanah Mesir. Tulah inilah yang akhirnya membuat Israel diperbolehkan keluar dari Mesir, dan hari itu merupakan hari perayaan bagi bangsa Israel, dan Israel harus merayakan hari raya tersebut dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari, dan perayaan ini harus dirayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.